Sekarang saya pengen tahu apa sih yang terjadi. Kenapa sih dokter sombong sekali, lebih sombong dari presiden? Sebenarnya itulah tugas dokter, ya kan? Karena 70% sukses berobat kalau wawancaranya bagus. Sebentar ya, Mbak, isi formulirnya dulu. Betul ke dekat Indonesia tu rumah sakit memilih-milih gitu ya? Jadi mereka itu melakukannya itu manusiawi banget, tanpa melihat siapa dia gitu. Sadar nggak kalian suster dan dokter, dengan kalian menolak pasien yang sudah dalam keadaan kritis kayak gitu untuk ditangani, secara tidak langsung kalian sudah membunuh. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, semenjak ya ada statement yang keluar dari Pak Menteri Kesehatan di Republik Indonesia sana mengenai beliau mengaku malu disebabkan ramai rakyat Indonesia ternyata berobat di Malaysia, ya kan. Jadi ramai juga rakyat Indonesia yang mulai berani untuk speak up ke media mengenai pelayanan dari rumah sakit di sana, dan juga ada sebagian rakyat Indonesia memberikan pengalaman mereka ke media ya, bagaimana cara pelayanan rumah sakit atau hospital di Malaysia ini. Seperti video berikut ini yang mana seorang wanita di Indonesia sana telah membagikan videonya di saat beliau berada di rumah sakit umum ya, tapi kejadiannya sangat memilukan disebabkan ya pasien yang mengalami cancer atau kanker itu ditolak rumah sakit itu dikarenakan dokternya tidak ada atau cuti. Jadi kita nonton saja langsung videonya ya. Sekarang saya pengen tahu apa sih yang terjadi. Kenapa sih dokter sombong sekali, lebih sombong dari presiden? Kalian tenaga medis atau bengkel? Mas Ahmad, saya minta nomor Dokter Oki. Kalau tidak bisa memberikan, saya harus telepati sama dia. Ini pasien dia. Menteri Kesehatan mengatakan pasien wajib dirawat hingga sembuh keluar dari rumah sakit. Tidak boleh dipulangkan kecuali dalam keadaan sembuh ataupun mati. Baca nggak Kemenkes? Jangan saya paham. Mana? Dokter Oki mana nomornya? Kenapa mata kamu? Kalau nomor Dokter Oki kita bisa berikan Ibu, karena kalau kamu nggak bisa berikan, gimana saya bisa tahu keadaan pasien? Sementara tiap datang disuruh pulang. Tuh pasien kurusnya udah begitu, nggak tidur 2 minggu. Ibu kamu begitu mau nggak? Jangan oke. Give me some reason fix. Mereka nggak mau kasih nomor Dokter Oki, sementara yang pegang rekam medisnya semua dia, yang tahu ngebedel itu orang tua dia. Sistem rumah sakit kalian bobrok, birokrasinya begini. Enak aja kamu jawab. Nih, salah satu pasien cancer yang bolak-balik disuruh pulang oleh Dokter Oki yang katanya cuti gak tahu berapa lama. Bisa dokter cuti gak tahu. Hanya karena pasien BPJS kalian giniin. Coba saya lempar uang 10 juta ke kalian. Dicariin ruangan aja gak bisa. BPJS tuh bayar, tahu gak? Bukan kita gratis. Kalian memprotes ke pemerintah, bukan ke pasien. Itu manusia, bukan binatang hasil bedel. Saya jadi teringat arwah mak saya ya. Sewaktu arwah mak saya mengalami sesak napas, di situ juga disuruh pulang pemirsa.
Ya kan, aduh, itu nggak usah lah, nanti saya jadi nangis. Jadi yang saya nilai di sini sangat tragis ya, dikarenakan masa sih dokternya nggak tahu cutinya tuh sampai kapan gitu kan? Apa nggak ada dokter ganti atau nggak bisa ditangani? Masa pasien lagi sakit disuruh pulang, ya, disuruh pulang, kapan sembuhnya begitu ya? Jadi ada parodi yang telah dibuat oleh TikTokers Indonesia mengenai ya bagaimana keadaan kalau berobat di negara Konoha katanya. Jom kita tengok. Mbak, bisa tolong panggilin dokter nggak sekarang? Saya perutnya sakit banget. Terus tadi saya muntah darah, saya nggak kuat berdiri. Oh iya, boleh minta KTP-nya dulu? Ini Mbak KTP-nya, bisa tolong ambilin kursi roda nggak atau apa gitu biar saya sambil istirahat. Sebentar ya Mbak, isi formulirnya dulu. Ini Mbak udah bisa panggilin dokter belum ya? Oh iya, tapi ini ada yang belum keisi nih datanya, jadi tolong dilengkapi dulu ya. Ini ada di cover asuransi atau BPJS? Saya bayar pribadi aja Mbak. Aduh, tolong Mbak, cepat. Oh, baik-baik. Sabar ya. Orangnya dah meninggoy. Parodi. Loh, Mbak, nggak boleh tiduran di sini. Ya elah, bangun. Dikira tidur, orangnya udah mati. Apakah itu terjadi di dunia nyata? Ada satu video yang cukup viral ya, sehingga ada orang Malaysia sendiri yang bertanya, apakah layanan di hospital atau di rumah sakit di Indonesia itu pandang bulu atau memang melihat darjat? Jadi yang miskin sama yang kaya itu dibeda-bedakan. Seperti ini videonya. Sudah ditolak ini, udah yang, ayo yang. Udah. Ini hospital di Indonesia ya. Ini saya nak tanya nih, memang betul ke dekat Indonesia tu rumah sakit memilih-milih gitu ya? Beza-bezakan orang miskin, orang kaya, punya uang, tak punya uang, sampai macam tu sekali ya. Bukan saya nak, maksudnya nak merendah-rendahkan, tak, tapi mungkin sistem dia dari jabatan kesihatan dekat sana tu kan yang handle kan setiap kementerian kan. Jadi nak kena ada pelatihan tu dari segi undang-undang, pelatihan kejururawatan, kedoktoran ataupun sistem pentadbiran gitu. Jadi kalau punca gini, kalau di Malaysia ni tak ada macam tu rumah sakit, dia akan sama rata. Siapa yang sakit, tak kira lah bangsa apa, pasal sini kan berbilang kaum kan, Cina, India, Melayu, tak kira orang asing pun. Yang penting utamakan kesihatan beliau, rawatan. Rawatan untuk mereka yang nak merawat di kat sini panggil hospital, bukan rumah sakit, hospital. Jadi tengok macam tu ya. Bayarannya pun sini tak mahal ya. Kalau bayarannya tak mahal. Kalau warga negara kena cek itu ni cuma RM1 dia. Maksudnya RM1 lebih kurang rupiah 3,000, 3,500 rupiah gitu. Dia cas itu, cas perkhidmatan aja. Yang lain semua ditanggung oleh kerajaan. Iya. Jadi itulah yang saya ada posting satu lagi video sebelum ini yang dikatakan oleh sahabat saya dari Indonesia juga yang bekerja di Malaysia. Saya pun tak tahu ada juga kayak gini ya. Siapa menolak pasien mau merawat. Mudah-mudahanlah diberkati, mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik ya dan bersabar. Harap jangan tersinggung ya pada warga-warga Indonesia. Aku cuma mau nanya aja. Kita pun tak tahu kan. Pasal saya dah banyak lah menolong teman-teman saya yang di sana tu. Saya kadang-kadang tolong dari segi keuangan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Menurut kalian benar tidak ya apa yang diceritakan oleh orang Malaysia ini yang mengatakan di Malaysia ini tidak ada layanan yang membeza-bezakan dan juga ya
harganya sangat murah. Nah, jadi kita akan dengar ya cerita orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini ya mengenai pengalaman beliau semasa beliau mengantar temannya yang eksiden. Seperti apa? Cum. Menteri Kesehatan Indonesia malu dan gengsi berobat ke Malaysia. Pak, Bapak malu itu wajar. Kenapa? Ya karena penanganan kesehatan di Indonesia itu amburadul. Beda jauh sama di Malaysia. Kenapa orang Indonesia itu suka ke Malaysia berobatnya? Satu kisah Pak ya. Teman saya itu orang Medan. Itu jatuh di persimpangan jalan tol Maran Pahang, Kuantan sana. Jadi ketika jatuh insiden itu 2 orang naik motor sendiri-sendiri. Yang di depan itu nggak tahu kalau kawannya yang di belakang jatuh. Karena udah tahu jatuh, jadi ada orang lewat itu naik mobil, naik kereta itu langsung nelpon ambulan. Mungkin ambulan dari rumah sakit terdekat. Karena dilihat kondisinya parah mungkin, jadi dibawa ke rumah sakit besar Kuantan. Tanpa melihat ini orang mana, punya duit enggak, keluarganya siapa kan gitu. Sementara teman saya ini dibilang orang ilegal, paspor nggak punya, permit nggak punya, duit apalagi KTP pun nggak megang. Tapi orang Malaysia itu manusiawi banget. Begitu lihat orang insiden langsung dia telepon, langsung dibawa ke rumah sakit. Bahkan kami sendiri itu takut mau melihat itu nanti gimana, karena teman kami ini nggak punya apa-apa, takut kalau nanti ditangkap, terus membayarnya gimana. Alhasil kami pun ngumpulin duit karena berpikirnya bayarnya mesti mahal. Ternyata di luar jangkauan. Begitu dia dibawa ke sana itu nggak sampai 200 ringgit mungkin seingat saya itu. 100 lebih aja. Bahkan kalau dihitung untuk naik taksi aja, ongkosnya itu nggak lebih mahal naik taksi gitu dari ya. Biayanya. Nah, jadi mereka itu melakukannya itu manusiawi banget tanpa melihat siapa dia gitu. Janji manusia sakit ya disembuhin. Beda sama negeri Bapak. Orang udah mau sakaratul maut ditanya KTP, BPJS, kamar tipe apa, kelas berapa, kan gitu. Itu penanganannya lain banget. Belum nanti kalau dilihat orangnya ini kriterianya miskin, mesti pihak rumah sakit itu kadang ada yang bilang dokternya nggak ada. Itu sering Pak. Miris banget. Jadi, ya. Beda penanganannya itu. Jadi kalau Bapak malu ya wajar malu. Karena memang penanganannya di Bapak itu beda. 90 sama 10%. 90 untuk Malaysia. Malaysia itu dokter-dokter di sini tuh kalau nangani orang sakit itu benar-benar tanpa dilihat duitnya dulu. Sembuhkan dulu, baru cerita duit, baru dokumen, baru administrasi. Kalau di Indonesia kan enggak, administrasi dulu, duit dulu, duitnya dulu baru dicek. Beda Pak. Beda banget. Jadi kalau malu wajar. Pemirsa masih ingat tak? Dulu saya ada buat satu video mengenai misi mencari seorang kakak Melayu yang telah menolong saya. Jadi dulu saya itu pernah ya mengalami eksiden di sini dan saya dilarikan ke hospital. Di sana memang langsung saya tidak ditanya dokumen saya apa, ada duit apa enggak, begitu ditangani dulu pemirsa ya. Walaupun memang sewaktu saya dibawa ke hospital tersebut pihak kilang kami tidak ada kerjasama begitu, tetapi hospital itu tetap menangani, memberikan pertolongan pertama dulu sebelum mereka ya pihak hospital itu mentransfer saya ke hospital yang bekerja sama dengan kilang saya lah begitu. Jadi memang nyawa diutamakan di Malaysia ini. Nah, cerita orang Medan tadi kan, abang ini cerita orang Medan. Ternyata orang Medan itu ramai yang sangat suka ya berobat ke Malaysia ini. Buktinya seperti ini. Atau Raman dan Nyonya yang setia mendampingi terus Ibu Meli ya. Nah, 2 rekan kita ini ya begitulah, sesuai dengan umur sekarang punya masalah kesehatan sehingga mereka rajin sekarang kontrol kesehatan ke Penang. Nah ini dia orang Medan itu ke Penang. Tapi banyak orang-orang se-Indonesia itu merasa kok kayak apa sih, emangnya seperti apa dokter di Indonesia, kok mereka banyak pergi keluar. Ya saya punya pengalaman bagus dengan kawan-kawan dokter di Penang. Nah kita mau dengar dari Raman dan Meli. Seperti apa Bu Meli, dokter-dokter kita di
Malaysia di Penang itu? Pelayanannya cukup bagus. Habis itu dokternya lebih sama kita, lebih komunikasinya enak gitu. Jadi pelayanan baik, komunikasinya baik ya. Bicara panjang lebar. Mau bicara panjang lebar, dokternya, kita iya. tanya apa aja. Ya, kita nggak bertanya pun kadang dia menerangkannya dengan jelas. Aduh, sebenarnya itulah tugas dokter, ya kan? Karena 70% sukses berobat kalau wawancaranya bagus, anamnesenya gitu. Rangkul kita bukan seperti pasien, Nah, seperti saudara sendiri. diperlakukan seperti saudara sendiri. Itu sumpah dokter. Sumpahnya begitu memang. Harus memperlakukan pasien seperti saudara sendiri. Jadi mereka mempraktekkan begitu ya. Wah, luar biasa. Ya, Akuang, Meli, semoga pulih, sehat, dan tetap semangat ya. Selamat malam. Jadi dokter di Malaysia ini tidak menganggap pasien itu seperti pasien yang lagi sakit, tetapi keluarga. Jadi mereka itu tanya aja sepuas apapun dengan dokter, dilayani, akan dijawab. Dan tanpa ditanya juga, dokter-dokter di Malaysia ini dengan senang hati untuk memberikan ya penerangan yang lebih lengkap. Jadi kan misalnya adalah nih pasien yang kurang paham apa yang mau ditanya ya, ataupun kendala dalam bahasa seperti video yang sebelum ini saya reaction ya. Jadi dokter di sini tak masalah, mereka akan sedaya upaya untuk menerangkan kepada pasien tersebut. Jadi kalau antara dokter dan pasien itu akrab, enak ya, kayak nggak ada jarak begitu. Jadi rasanya itu seperti kita itu nyaman ya, selese kata orang Malaysia. Jadi itulah ya sumpah-sumpah dokter di Malaysia ini. Tapi saya rasa semua dokter di negara manapun telah mengangkat sumpah untuk memberikan yang terbaik kepada pasiennya, betul tidak? Dan itulah yang selalu dipegang kuat oleh dokter-dokter di Malaysia ini. Sebab pendidikan dan kesehatan paling diutamakan di Malaysia ini. Kalau rakyatnya sehat, maka makmurlah negaranya. Kalau pendidikannya bagus, maka cemerlanglah anak-anak bangsanya, betul tidak? Jadi itulah ya pemirsa, mungkin ini adalah teguran dan juga ya satu kritikan lah dari rakyat Indonesia sendiri. Seperti contohnya dari orang Indonesia juga ya, ini abang-abang ini mengkritik pemerintah ya, harus lebih tegas lagi kepada dokter ataupun perawat yang suka-suka nolak pasien dari rumah sakit seperti ini ya. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, tolong banget dengan hormat saya minta, tolong itu rumah sakit yang menolak pasien dengan alasan apapun itu, tolong ditindak tegas. Tolong banget itu rumah sakitnya ditutup aja, sama suster dan dokter-dokternya itu, kalau memang mereka juga terlibat, tolong dicabut izin prakteknya. Dipecat juga kalau bisa. Karena memang udah pasti mereka terlibat. Rumah sakit itu benda mati. Yang mengambil keputusan adalah manusianya. Tolong Pak Jokowi tindak tegas dokter-dokter, suster-suster yang menolak pasien dengan alasan apapun itu. Gua nggak habis pikir sama suster, dokter, dan administrator rumah sakit yang dengan sengaja menolak pasien yang padahal sudah dalam keadaan kritis. Kalian tahu berita di RSUD Subang, ada ibu-ibu hamil datang ke rumah sakit dengan keadaan sudah kritis, tapi ditolak sama rumah sakit. Akhirnya apa? Ibu-ibunya meninggal dunia. Hey suster, dokter, tugas kalian sudah mengambil sumpah ya untuk menolong manusia yang membutuhkan pertolongan medis. Pahamin itu, sadar tugas dan tanggung jawab kalian. Ini udah banyak banget terjadi berulang kali di Indonesia dan memakan korban. Ya, kita semua tahu manusia bekerja untuk duit, ada pemasukan. Tapi kalau cuma mau kerja untuk duit doang pikirannya, jangan jadi suster, jangan jadi dokter. Tidak relevan dengan sumpah kalian. Sadar nggak kalian suster dan dokter, dengan kalian menolak pasien yang sudah dalam keadaan kritis kayak gitu untuk ditangani, secara tidak langsung kalian sudah membunuh pasien tersebut. Dan itu bertolak belakang sekali dengan sumpah kalian. Kalian nggak malu ya dengan jas putih kebanggaan kalian dan stetoskop yang selalu menggantung di leher kalian, dan juga sumpah yang udah kalian ambil, kalian nggak malu? Hah? Nyawa orang yang udah harusnya jadi tanggung jawab kalian di rumah sakit, kalian biarin begitu aja sampai harus meninggal dunia. Yang tanggung jawab siapa harusnya? Hah? Suster, dokter, kita nggak paham apa-apa. Kita nggak sekolah, yang sekolah kalian. Ngapain kita bawa keluarga kita ke rumah sakit kalau kita paham harus ngapain sama mereka?
Kita bawa ke rumah sakit karena kita percayakan nyawa mereka ke kalian yang memang bertanggung jawab atas nyawa mereka selama di rumah sakit. Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, dengan ini saya minta dengan hormat tolong tindak tegas rumah sakit, suster dan dokter yang menolak pasien dengan alasan apapun itu. Please dokter, suster, jangan taruh duit di atas nyawa orang lain. Nyawa manusia lebih penting daripada duit, karena itu tugas dan tanggung jawab kalian. Please banget jangan sampai kejadian kayak gini terulang kembali di Indonesia. Cukup jelas ya apa pesan-pesan abang ini ya untuk Pak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo. Jadi ini memang sangat banyak terjadi di Indonesia, di mana ramai pasien yang sangat membutuhkan, memerlukan pertolongan pertama kepada dokter dan juga nurse ya, perawat di sana. Ada yang ditolak, ada yang sampai meninggal. Ibu mengandung ditolak untuk ditangani begitu sehingga bayi di dalam perutnya juga meninggal. Kalian punya hati atau tidak ini ya? Atau kalian memang menganggap nyawa itu seperti uang? Berbeda sekali ya dengan di Malaysia ini. Ditangani dulu, tahu nggak? Nggak ada itu pemikiran di sini, para medis di sini, pemikiran mereka ada nggak ya duit mereka nanti untuk bayar? Enggak, mereka tangani dulu. Uang cerita belakangan. Sumpah saya nggak bohong ya, karena saya selalu ya melihat kejadian langsung di hospital. Saya sudah pernah cerita kan, dan saya sudah selalu sharing kan bagaimana keadaan hospital di sini ya, layanan dokternya, layanan nurse-nya, perawatnya. Sebab saya pernah eksiden di sini, saya pernah sakit di sini ya. Anak saya sekarang ini selalu follow up, tahu nggak, di hospital Malaysia ini. Jadi saya selalu melihat keadaan hospital itu. Sebulan kadang 4 kali saya ke hospital untuk mengantar anak-anak kami ini follow up. Jadi harus apa coba? Kita harus belajar dari Malaysia kayaknya ini ya kan. Kalau dilihat pengalaman-pengalaman orang Indonesia sendiri yang berobat ke Malaysia itu kan satu tamparan. Karena menurut saya di Indonesia sana sepertinya nggak kalah jauh itu mempunyai dokter-dokter yang berpotensi bagus. Mungkin apa yang dikatakan orang Malaysia tadi betul ya, sistemnya yang masalah begitu, bukan pada dokternya. Jadi ya semoga ada pembenahan lah ya. Jangan pernah lelah kalian untuk menyuarakan suara kalian yang tidak puas hati dengan apa yang seharusnya kita dapatkan ya, yang terbaik. Apalagi ya selalu yang saya dengar ini dari BPJS. Abang tadi yang last video pun mengatakan ya, yang selalu kena itu orang BPJS. Padahal BPJS itu juga bayar ya kan. Geram aku. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kalau lama-lama saya jadi teringat arwah mak saya ya kan. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.